Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita masuk di dalam ayat yang ke-10 pasal yang ketiga. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Di dalam hal ini nyatalah anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu bukan dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, setelah mempelajari tentang anak-anak Allah, saudaraku, maka ayat 10 ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya, yaitu di dalam dunia ini ada dua anak. Hanya ada dua anak, yaitu anak Allah dan anak iblis. Lihat. Tandanya apa? Orang yang tidak berbuat kebenaran itu dari iblis. Tapi orang yang berbuat kebenaran itu dari Allah. Nah, tanda anak-anak iblis tadi disebutkan di dalam ayat yang ke-10 itu dua, yaitu tidak berbuat kebenaran. Yohanes 8 ayat yang ke-44, iblis itu pendusta, tidak ada kebenaran, iblis bapak pendusta. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan sudah menjadi anak iblis. Yang kedua, tidak mengasihi saudaranya. Iblis, Yohanes 10 ayat 10, pencuri, hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu datang hanya itu aja, nggak ada dalam dirinya kasih, itu nggak ada. Hanya tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Oleh karena itu orang yang membenci orang lain, orang yang tidak suka kepada orang lain adalah anak-anak iblis. Karena benci itu pembunuh. 1 Yohanes 3:15, nanti kita akan belajar itu. Nah, dua hal di atas itu adalah tanda anak-anak iblis. Sedangkan anak-anak Allah berlaku sebaliknya. Pertanyaannya, saya berikan pertanyaan buat saudara dan saya sebagai perenungan di sini. Apakah orang beriman yang diangkat menjadi anak-anak Allah bisa langsung berpindah menjadi anak-anak iblis saat berbuat dosa? Yohanes 1 ayat yang ke-12, orang yang percaya kepada Tuhan disebut anak-anak Allah. Tapi saat berbuat dosa, apakah lantas berpindah menjadi anak-anak iblis? Apa jawabannya, saudara? Jawabannya adalah tidak langsung berpindah. Ini jawabannya. Ada alasan-alasannya, saudaraku. Anak-anak Allah yang berbuat dosa itu tertipu oleh iblis. Tertipu oleh iblis. Dan dunia berusaha menarik kita untuk jatuh dalam dosa. Sehingga dia kalah dan jatuh. Allah tentu mengingatkan lebih dulu sebelum jatuh. Saat mau berbuat dosa, ayo sabar. Jangan balas. Sampai akhirnya balas emosi maki-maki. Nah, itu Roh Kudus pasti bicara. Ada satu perasaan tidak enak. Jangan tonton tuh pornografi. Jangan tonton. Tapi ditonton aja. Ya jatuh. Karena tipu daya iblis. Tapi Allah pasti ngomong dulu. Pasti bicara dulu. Tapi karena perasaan hati itu dilanggar. 1 Yohanes 3, 20 dan 21. Ini kita akan lihat. Itu tentang perasaan hati, conscience. Maka orang tersebut jatuh dalam dosa. Nah, saat jatuh dalam dosa, ada dua pilihan. Mau bertobat atau tetap keras hati dalam dosa. Jika tetap keras hati dalam dosa, barulah orang beriman tersebut sudah beralih dari anak Allah menjadi anak iblis. Atau istilah lainnya, dari pengikut Allah menjadi pengikut iblis. Perbedaannya adalah dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15. Yaitu hari ini. Barang siapa dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi saat kita jatuh dalam dosa, Allah mengingatkan, sadar, bertobat, minta ampun. Tapi kalau hari ini diingatkan, enggak mau bertobat, keras hati, pindah langsung jadi pengikut iblis. Nah, jadi jangan mengeraskan hati kita. Saat kita keras hati, itu jadi sudah pindah jalur. Pindah jadi pengikut iblis. Allah tentu saja sedih dan berusaha menyadarkan kita untuk kembali. Karena memang saat kita menjadi orang percaya, kita ditebus menjadi kepunyaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Diangkat menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ilustrasinya,
orang yang keluar rumah kemudian tinggal dalam rumah orang lain, maka orang tua pasti berusaha menyadarkan untuk anak itu kembali pulang. Ayo nak, pulang nak, pulang. Come home, come home, come home. Tapi jika sampai waktunya tidak pulang, kapan? Itulah waktu kematian. Maka posisinya menjadi anak iblis itu masuk dalam neraka yang kekal, tidak bisa kembali. Itu dalam Pengkhotbah 11 ayat 3. Barang siapa pohon itu tumbang, entah ke utara, entah ke selatan, disitulah ia tinggal terletak. Ibrani 9 ayat 27. Orang yang mati satu kali dan itu akan dihakimi. Gak bisa pindah jalur, gak bisa. Sudah mati, jalurnya yaitu mati dalam dosa, masuk neraka. Mati dalam Tuhan, masuk sorga. Saat ini saudaraku masih bisa kembali pulang. Saat Tuhan Yesus telepon mengetuk pintu hati kita, ayo bertobat. Jangan keras hati, bertobat, come home, kembali pulang. Seperti anak bungsu, dia kembali pulang kan dalam Lukas 15 ayat 13, ayat 18 sampai 22. Tapi suatu saat ada satu titik, kalau kita keras hati terus dalam dosa, maka ada satu titik tidak bisa kembali pulang. Wow, titik apa itu? Itu adalah titik tidak mau kembali. Sudah terikat oleh anggur lama, oleh keduniawian. Dia akan mengatakan anggur lama lebih baik. The old is better. Lukas 5:39. Anggur lama lebih enak, enggak mau anggur baru. Aku dulu getun aku dulu itu sia-sia rasanya ikut Tuhan, tak bisa bebas. Ikut iblis enak. Sedikit gak mau kembali, hati-hati. Kalau sudah gak kembali, masuk dalam neraka, saudaraku. Dalam minggu ke-70 Daniel, sudah bisa belajar. Nanti mungkin setelah The Secret ini, saya akan ambil waktu untuk membahas tentang akhir zaman. Itu ada satu peristiwa, ada satu waktu, yaitu minggu ke-70 Daniel. The Secret of Judas, saudara bisa lihat itu ada minggu ke-70 Daniel, saya pelajari, saya bahas di situ juga, saudaraku. Nah, itu minggu ke-70 Daniel itu disiplin ketat dalam gereja. 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. Orang yang main-main dalam dosa dalam 3,5 tahun pertama itu akan tersingkir dalam gereja. Takut, seperti Anania Safir. Lu sudah kok mati di tempat. Takut keluar dari gereja, ikut iblis. Takut. Itu loh saudaraku. Hati-hati. Sehingga terbentuk yang namanya tuh polarisasi, atau istilahnya tuh mengutup, kutub utara, kutub selatan kan gitu kan. Dua kutub yang berlawanan. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, yang suci biarlah suci, yang cemar biarlah cemar. Akan ada dua kutub. Yang suci terus suci, yang cemar akan terus cemar. Itu minggu ke-70 Daniel. 3,5 tahun pertama. Tengah-tengahnya Tuhan Yesus datang. Terus 3,5 tahun kedua zaman antikris. Nah ini saudara. Oleh karena itu jangan keras hati. Hal yang terbaik adalah tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3:9. Kalimat pertama, tidak berbuat dosa. Karena kita ini ada benih ilahi. Hiduplah dalam kodrat ilahi. Tapi jika sudah berbuat dosa, maka jangan keras hati. Jangan keras, bertobat langsung. Jadi tetap sebagai anak Allah. Tapi kalau keras hati dan dosa, enggak mau keluar. Itu jadi pengikut iblis. Ya, jika bertobat jangan berbuat dosa lagi. Jadi 1 Yohanes 3:10 ini masih sambungan. Dalam hal ini nyatalah anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu bukan dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, itu bukan dari Allah, itu dari iblis. Ya saudaraku, ini sedikit dari ayat yang ke-10. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.